Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, kelas 11 SMA. Hari ini kita melanjutkan proses belajar mengajar secara online. Materi hari ini adalah sistem respirasi. Kita tahu sistem itu adalah sekumpulan organ-organ tubuh yang bersatu padu menjalankan fungsi kehidupan tertentu. Jadi, sistem itu adalah kumpulan dari beberapa organ tubuh. Setelah berkumpul, mereka bersepakat bersatu padu untuk menjalankan fungsi kehidupan tertentu. Jadi kalau kita kaitkan dengan sistem respirasi adalah sekumpulan organ-organ respirasi seperti hidung, tekak, tenggorokan, paru-paru. Mereka ini bersatu padu menjalankan fungsi kehidupan tertentu. Kita tahu bahwa salah satu ciri kehidupan itu adalah bernafas atau respirasi. Lah, sistem ini menjalankan fungsi respirasi. Respirasi itu apa? Respirasi itu adalah proses mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida dan uap air. Terus fungsi yang kedua adalah oksidasi zat makanan. Oksidasi itu artinya pembakaran. Jadi makanan yang kita cerna, kemudian kita serap, itu kemudian oleh sel-sel tubuh dilakukan oksidasi atau pembakaran. Maka fungsi respirasi yang kedua adalah melakukan pembakaran sari-sari makanan di dalam sel-sel tubuh kita. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memperoleh energi. Energi itu diperoleh dari proses oksidasi tadi. Jadi kalau kita simpulkan, fungsi respirasi itu yang pertama adalah mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2 maupun uap air. Fungsi yang kedua adalah melakukan oksidasi zat-zat makanan. Sedangkan fungsi yang ketiga, ini yang utama ya, yang merupakan tujuan dari respirasi itu adalah memperoleh energi. Energi ini kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Hari ini, hari esok maupun hari depan. Karena makhluk hidup itu tidak hidup hanya untuk hari ini saja. Itu fungsi respirasi. Nah, sekarang kita coba ambil organ-organ respirasi yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Yang pertama, hidung ya. Hidung ini kenapa kok ditaruh di depan ya? Paling luar sendiri. Hidung itu fungsinya yang pertama, menyaring udara pernafasan. Dengan adanya rambut-rambut hidung ini, udara yang mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari ini kotor, begitu mau masuk ke dalam paru-paru, maka disaring oleh rambut-rambut hidung tadi. Fungsi kedua adalah menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa kok perlu dihangatkan? Kita tahu bahwa tubuh kita ini kan hangat. Udara di paru-paru pun juga ikut hangat. Sementara udara luar, udara lingkungan, udara atmosfer ini berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Ambil contoh misalkan malam hari atau pagi hari, itu udaranya dingin ya. Kalau siang hari udaranya sangat panas. Nah, bagaimana kalau udara-udara ini langsung masuk ke dalam tubuh, bertemu dengan udara paru-paru yang hangat tadi? Misalkan udara dingin tanpa proses penyaringan ya, penghangatan, ketemu dengan udara paru-paru yang hangat.
terjadilah proses percampuran. Itu bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita sendiri. Makanya perlu penyamaan. Oleh sebab itu di awal masuknya udara itu ada proses penghangatan. Jadi udara yang dingin ini masuk ke dalam hidung, kemudian melewat jalur-jalur yang ada pada hidung itu terjadilah gesekan-gesekan. Gesekan itu menyebabkan udara yang semula dingin karena faktor gesekan pelan-pelan naik menjadi lebih hangat. Kalau sudah hangat, dia bablas menuju ke kerong tenggorokan, masuk ke paru-paru, bertemu dengan udara paru-paru yang juga sama-sama hangat, sehingga tidak terjadi perubahan yang cukup drastis. Begitu juga sebaliknya, kalau udara itu panas, masuk lewat hidung, melewati jalur-jalur yang berliku-liku tadi, terjadi gesekan, udara itu akan jadi hangat, turun ya. Semula panas jadi lebih hangat, kemudian bertemu dengan udara paru-paru yang juga sama-sama hangat. Jadi kita bisa tahu bahwa fungsi hidung itu pertama, menyaring udara-udara yang kotor, mungkin faktor debu, bakteri, dan sebagainya. Yang kedua, menghangatkan udara luar yang mau masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian respirasi itu ada kecepatannya. Nah, kecepatan respirasi ini yang biasa kita sebut dengan frekuensi ya, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa hal. Ambil contoh yang pertama, faktor jenis kelamin. Manusia ini ada jenis kelamin laki, ada jenis kelamin perempuan. Ternyata kecepatan respirasi antara laki-laki dan perempuan ini berbeda. Laki-laki itu kecepatan respirasinya per menit adalah lebih cepat daripada perempuan. Kenapa kok begitu? Tuhan menciptakan paru-paru laki-laki itu rata-rata kapasitasnya, volumenya lebih besar daripada perempuan. Yaitu laki-laki itu kurang lebih kapasitas paru-parunya 5,1 liter. Jadi laki-laki dewasa rata-rata itu kapasitas atau volume paru-parunya 5,1 liter. Sedangkan perempuan di bawahnya, yaitu kurang lebih perempuan dewasa itu kapasitas atau volume paru-parunya 4,2 liter. Nah, karena kapasitasnya beda, otomatis kecepatan untuk memenuhi target itu juga berbeda. Makanya laki-laki oleh Tuhan kemudian diberikan kecepatan atau frekuensi respirasi yang lebih tinggi daripada perempuan. Bisa dipahami ya? Jadi kenapa kok sampai terjadi perbedaan frekuensi respirasi antara laki-laki dan perempuan? Karena volume masing-masing jenis kelamin itu berbeda, di mana laki-laki itu memiliki volume kapasitas yang lebih besar daripada perempuan. Ini faktor yang pertama, faktor jenis kelamin itu mempengaruhi frekuensi respirasi. Kita ambil contoh yang kedua, faktor usia. Usia ini juga menentukan perbedaan kecepatan frekuensi respirasi antara balita dengan orang dewasa jelas berbeda. Kita tahu menurut para ahli, balita usia antara 2 sampai 5 tahun itu memiliki frekuensi respirasi, kecepatan respirasi antara 30 sampai 40 kali per menit. Jadi balita, bayi yang berusia antara 2 sampai 5 tahun itu memiliki kecepatan atau frekuensi respirasi antara 30 sampai
40 kali per menit. Kalau orang dewasa berapa? Orang dewasa itu memiliki kecepatan atau frekuensi respirasi antara 10 sampai 20 kali per menit. Kenapa kok bisa beda seperti itu? Kita tahu balita itu sedang gencar-gencarnya masa pertumbuhan. Tumbuh itu jelas butuh energi. Energi itu berkorelasi, berhubungan dengan kecepatan respirasi. Dan kita juga tahu bahwa bayi yang sedang tumbuh ini yang butuh banyak energi, sementara mesin energinya yaitu sistem respirasi ini, kita tahu bayi itu memiliki paru-paru yang lebih kecil karena masih bayi ya, jadi paru-parunya otomatis lebih kecil. Sementara kebutuhan udaranya cukup besar untuk pertumbuhan. Nah, timbul persoalan, gimana ini? Dia butuh udara lebih banyak, sementara tempatnya paru-parunya kecil. Cara ngatasi ini adalah dengan meningkatkan kecepatan respirasi. Itu solusinya. Jadi makanya kita tahu bahwa bayi itu memiliki frekuensi respirasi lebih tinggi daripada orang dewasa. Kenapa? Karena bayi itu dalam masa pertumbuhan. Pertumbuhan butuh energi. Nah, pabriknya energi atau mesinnya energi ini adalah sistem respirasi. Jadi masuk akal kalau kemudian bayi itu memiliki frekuensi respirasi yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Itu contoh yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi, frekuensi respirasi itu berbeda berdasarkan satu, jenis kelamin. Dua, berdasarkan perbedaan usia. Yang ketiga, ini berdasarkan aktivitas atau posisi tubuh. Kita dalam hidup sehari-hari ini memiliki aktivitas atau posisi tubuh yang berubah-ubah. Kadang kita ini berbaring, tiduran. Kadang kita ini duduk-duduk santai. Kadang kita ini berdiri. Tiga aktivitas itu yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbaring, duduk, dan berdiri. Dari tiga itu, mana yang paling sering kita lakukan? Tentunya kita ini lebih sering duduk. Kita di rumah itu duduk, di sekolah juga duduk, di mobil juga duduk, di kantor juga duduk. Jadi kita ini lebih banyak duduknya daripada berbaring maupun berdiri, apalagi berlari. Makanya dalam buku-buku kita mendapatkan data bahwa posisi yang mempengaruhi frekuensi respirasi itu tertulis antara 15 sampai 18 kali per menit. Itu diambil pada waktu orang atau pasien itu dalam posisi duduk. Jadi pada waktu kita duduk, kecepatan respirasi kita antara 15 sampai 18 kali per menit. Kalau berbaring lebih kecil dari itu. Para ahli mengukur bahwa posisi berbaring itu kecepatan respirasinya antara 13 sampai 15 kali per menit. Jadi kalau kita berbaring itu kecepatan respirasi kita berkisar antara 13 sampai 15 kali per menit. Kalau kita duduk tadi berapa? Antara 15 sampai 18 kali per menit. Kalau kita berdiri itu lebih tinggi lagi, antara 18 sampai 21 kali per menit. Nah, itu frekuensi respirasi kita. Jadi kalau kita simpulkan sekali lagi bahwa frekuensi respirasi itu dipengaruhi oleh
Satu, jenis kelamin. Kedua, usia kita. Ketiga, posisi maupun aktivitas tubuh kita. Para ahli juga mencatat bahwa frekuensi respirasi itu juga dipengaruhi oleh emosi, rasa sakit maupun rasa takut. Jadi frekuensi respirasi itu juga dipengaruhi oleh emosi, rasa sakit maupun rasa takut. Biasanya kalau orang itu sedang takut, gelisah ya, itu frekuensi respirasinya cenderung meningkat. Perhatikan aja teman-temanmu yang sedang mungkin pas bercengkrama gitu ya, ada anak mungkin curhat padamu, dia dalam posisi gelisah. Perhatikan kecepatan respirasinya. Dokter akan tahu itu ya, karena dia berpengalaman. Sedangkan kalian taunya dari mana? Perhatikan orang yang sedang emosi, takut, dengan orang yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kecepatan respirasinya jelas berbeda. Orang yang sedang gelisah, orang yang sedang takut, itu kecepatan respirasinya akan terjadi peningkatan. Kalau kita perhatikan, kita akan menemukan hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan respirasi itu juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Orang yang berada di tempat yang tinggi itu akan memiliki kecepatan respirasi yang juga lebih tinggi. Jadi berbanding lurus. Kalau anak-anak naik ke tempat yang tinggi, mendaki gunung, perhatikan kecepatan respirasimu dibandingkan kalau kalian jalan di mall ya, atau di jalanan yang umum, di dataran rendah. Kalau kalian naik ke pegunungan, mendaki, itu otomatis kecepatan respirasimu akan meningkat. Waktu mau naik ke gunung, mendaki gunung, dia sedia tabung oksigen. Jagani kalau ada peristiwa yang tidak diinginkan. Itu tentang frekuensi respirasi. Jadi tadi sudah kita pelajari bahwa kecepatan respirasi itu dipengaruhi beberapa faktor, beberapa hal. Kita ambil contoh satu, yaitu aktivitas maupun posisi tubuh. Pada waktu kita duduk, kecepatan respirasi kita adalah 15 sampai 18 kali per menit. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang mengatur kecepatan itu kok bisa 15 sampai 18 pada waktu duduk, sedangkan pada waktu berbaring 13 sampai 15, pada waktu berdiri 18 sampai 21 kali. Siapa yang mengatur kecepatan itu? Itu menjadi semacam rahasia. Kita bernafas punya kecepatan sekian. Begitu juga kalau kita kembali ke materi sebelumnya, jantung kita berdetak pun itu juga ada hitungannya, ada frekuensinya. Kedipan mata pun juga ada frekuensinya. Ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Makanya pada materi berikutnya kita kenal adalah sistem koordinasi, yaitu sistem yang bertugas mengkoordinir. Mengkoordinir itu mengatur seluruh sistem organ tubuh kita. Itu fungsi dari sistem koordinasi, yaitu suatu sistem yang bertugas mengatur fungsi seluruh organ-organ tubuh kita, mengatur frekuensinya, mengatur kecepatannya, mengatur diameternya, mengatur warnanya, dan sebagainya. Itu tugasnya sistem koordinasi. Dalam tubuh kita, sistem koordinasi ini meliputi satu, sistem saraf atau sistem neural. Yang kedua adalah sistem hormon atau sistem endokrinal. Yang ketiga adalah alat-alat indera
atau dulu kita sebut dengan istilah panca indera. Pertanyaan berikutnya adalah, apa bedanya sistem saraf dengan sistem hormon? Kalau kita buka beberapa referensi buku, perbedaan antara sistem saraf dengan sistem hormon itu ada beberapa. Ambil aja 3 contoh ya. Yang pertama yaitu zat pengaturnya. Jadi masing-masing sistem ini punya zat pengatur sendiri-sendiri. Zat pengatur yang ada pada sistem saraf itu berupa impuls rangsang, atau mungkin bahasa kasarnya arus listrik kecil. Itu sistem saraf. Jadi zat pengaturnya berupa impuls rangsang. Sedangkan sistem hormon atau endokrinal itu zat pengaturnya berupa cairan atau getah hormon. Itu yang pertama. Yang kedua, jalur yang dilalui. Sistem saraf yang zat pengaturnya tadi berupa impuls, itu dia berjalan dalam tubuh kita melalui jaringan saraf. Sedangkan cairan hormon itu mengalir di tubuh kita, itu ikut dalam peredaran darah. Jadi kalau sistem saraf itu jalurnya adalah jaringan saraf, infrastrukturnya ya, itu jaringan saraf. Sedangkan kalau hormon, dia tidak punya infrastruktur sendiri, dia ikut dalam sistem peredaran darah. Jadi kalau kita ambil pelajaran sebelumnya, apa fungsi darah itu? Salah satunya adalah mengangkut hormon. Selain mengangkut, cari makanan dan oksigen. Itu perbedaan yang kedua antara sistem saraf dengan sistem hormon. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu pada kecepatannya. Sistem saraf memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem hormon. Kita bisa mengetahui alasan ini kenapa kok sistem saraf memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Karena saraf itu memiliki infrastruktur jaringan saraf tersendiri, tidak dipakai oleh sistem-sistem yang lain. Jadi ini jaringan tersendiri, unik ya. Sementara hormon itu peredarannya di tubuh kita ikut dalam sistem peredaran darah. Kalau peredaran darah, maka kecepatannya itu mengikuti denyut jantung. Itu perbedaan antara sistem saraf dengan sistem hormon. Nah, sekarang kita ambil satu ya, sistem saraf. Sistem saraf itu meliputi ada saraf pusat, ada saraf tepi. Saraf pusat itu terdiri atas otak atau cerebralis, cerebrum ya, cerebral, dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kita ambil satu contoh otak ya. Menurut para ahli di bidang sistem saraf, otak manusia itu memiliki berat 2% dari seluruh berat tubuh kita. Jadi otak yang ada di kepala ini ya, itu 2% dari berat badan kita. Jadi sepersekian ya, tapi dia mengkonsumsi oksigen 25% dibandingkan dengan seluruh kebutuhan oksigen tubuh kita. Jadi bisa anak-anak bayangkan, otak yang beratnya cuma 2% dari berat badan tubuh kita ini mampu mengkonsumsi oksigen 25% dari total kebutuhan oksigen tubuh kita. Kok bisa seperti itu? Para ahli menyimpulkan bahwa fakta ini menggiring kita untuk menyimpulkan bahwa kebutuhan oksigen pada otak itu cukup besar. Kenapa kok cukup besar? Itu berarti aktivitas
yang diemban oleh sistem saraf ini sangat besar. Makanya kemudian sistem saraf ini berfungsi dalam sistem koordinasi, yaitu sistem yang fungsinya mengatur, mengendalikan seluruh sistem organ tubuh kita. Jadi sistem respirasi tadi ya, itu diatur oleh sistem saraf. Dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Sistem peredaran darah yang tadi kita sebutkan itu juga mekanismenya diatur oleh sistem koordinasi ini. Sistem pencernaan makanan maupun sistem gerak, semua sistem organ itu di bawah kendali sistem saraf. Terus otak itu terdiri atas, menurut para ahli, 100 miliar sel-sel saraf. Jadi otak kita ini dibangun oleh 100 miliar sel-sel saraf. Mereka ini sambung menyambung menjadi satu, membentuk sistem saraf, membentuk jaringan saraf. Jadi sel-sel saraf yang kita sebut neuron itu ya, itu mereka saling berhubungan, membentuk jaringan saraf. Jadi bisa kita lihat sel-sel seperti itu aktivitasnya tinggi sekali. Lalu lintas impuls yang ada di otak kita ini berseliweran ya. Jadi mereka menerima informasi dari segala penjuru tubuh kita. Dari menerima informasi dari sistem respirasi, menerima informasi dari sistem peredaran darah, maupun dari sistem-sistem yang lain. Jadi betapa sibuknya otak kita ini setiap saat. Karena dia harus menerima, kemudian mengasosiasi, terus merespon seluruh impuls yang masuk ke dirinya. Oleh sebab itu kemudian Tuhan memberikan satu kapasitas, dia memiliki kebutuhan oksigen yang lebih tinggi daripada sistem yang lain, yaitu sebesar berapa? 25% kebutuhan oksigen itu ada di otak kita. Jadi menurut para ahli ya, yang mencoba mengambil data ya, itu otak kita ini terdiri atas 100 miliar sel-sel saraf yang disebut dengan istilah neuron. Jutaan atau bahkan miliaran sel-sel ini mereka sambung menyambung menjadi satu, membentuk jaringan saraf. Terus sel yang jumlahnya banyak itu fungsinya apa aja? Apa juga sebanyak jumlahnya fungsinya itu? Ternyata para ahli mendapatkan bahwa sel-sel saraf yang jumlahnya jutaan bahkan miliaran itu fungsinya ada 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan neuron sensorik. Yang kedua, neuron motorik. Yang ketiga, neuron konektor. Untuk yang ketiga ini ada beberapa istilah. Ada yang menyebut neuron konektor, ada yang menyebut dengan istilah neuron adjustor, bahkan ada yang menyebut dengan istilah interneuron. Kalau kita melihat istilahnya ya, namanya konektor, adjustor atau interneuron, maka kita bisa menduga kuat bahwa neuron ini memiliki fungsi sebagai neuron penghubung, koneksi, hubungan. Apa yang dihubungkan? Menurut para ahli, neuron konektor ini menghubungkan satu, dia bisa menghubungkan antar neuron sejenis. Misalkan neuron sensorik 1 dengan neuron sensorik berikutnya atau sebelumnya. 2, dia menghubungkan neuron konektor 1 dengan neuron konektor berikutnya atau sebelumnya. Bahkan dia juga bisa menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik yang kita sebut neuron yang tidak sejenis. Jadi konektor itu sebagai penghubung yang menghubungkan neuron sejenis, sensorik dengan sensorik, atau motorik dengan motorik, bahkan dia menghubungkan
neuron yang tidak sejenis, yaitu antara sensorik dan motorik. Kita cek satu persatu. Neuron sensorik. Neuron itu fungsinya adalah menerima dan menghantarkan impuls rangsang. Menerima dan menghantarkan impuls rangsang. Dua ya berarti. Menerima sekaligus menghantarkan impuls rangsang. Dua fungsi ini ada pada satu neuron. Sensorik ya, itu yang berfungsi maupun motorik yang berfungsi sebagai penerima impuls itu disebut dengan istilah dendrit. Sedangkan yang berfungsi sebagai menghantarkan impuls itu disebut dengan istilah akson. Apa itu akson maupun dendrit? Berdasarkan bentuk fisik dari neuron, keduanya ini, dendrit maupun akson itu adalah penjuluran dari sel badan sel saraf. Seperti kita tahu, sel itu bentuknya biasanya bulat atau kotak ya. Sel saraf pun juga punya bentuk dasar seperti itu. Cuman dia memiliki penjuluran-penjuluran. Ada penjuluran yang disebut dengan istilah dendrit maupun akson. Nah, para ahli juga mendapatkan data bahwa sensorik itu fungsinya menerima impuls kemudian menghantarkan ke pusat saraf. Jadi fungsinya sensorik itu menerima impuls kemudian menghantarkan impuls itu menuju ke pusat saraf, yaitu otak maupun sumsum tulang belakang. Sebaliknya, kalau neuron motorik itu fungsinya menerima impuls dari pusat saraf menuju ke alat gerak. Terbalik ya. Jadi kalau kita lihat tadi, sensorik itu menerima impuls dari alat indera atau reseptor, kemudian dihantarkan menuju ke pusat saraf. Itu sensorik. Kalau motorik terbalik, dia menerima impuls dari pusat saraf yaitu otak, kemudian dihantarkan menuju ke alat gerak atau efektor. Itu fungsinya. Kemudian para ahli juga mendapatkan fakta bahwa selain fungsinya beda, ternyata perbedaan fungsi itu juga ada pada perbedaan bentuk fisiknya. Kita tahu berdasarkan gambar berikut, neuron sensorik itu dendritnya lebih panjang daripada aksonnya. Dendritnya lebih panjang daripada aksonnya. Sebaliknya, neuron motorik itu aksonnya lebih panjang daripada dendritnya. Kebalikannya sensorik ya. Terus bagaimana dengan neuron konektor atau adjustor tadi? Menurut para ahli, neuron konektor atau adjustor itu memiliki panjang dendrit maupun panjang akson yang sama. Jadi kalau kita simpulkan berdasarkan bentuk fisiknya, neuron sensorik itu dendritnya lebih panjang, sedangkan aksonnya lebih pendek. Kalau neuron motorik itu dendritnya lebih pendek, sedangkan aksonnya lebih panjang. Sementara neuron konektor atau neuron adjustor atau interneuron itu akson dan dendritnya sama-sama panjang. Jadi mereka ini sambung menyambung menjadi satu, menerima dan menghantarkan impuls. Terus kalau kita lihat otak besar kita, otak besar kita ini bayangkan seperti bentuk helm ya, helm yang kita kenakan pada waktu kita mengendarai motor. Bagian depan otak besar itu biasa disebut dengan istilah lobus frontalis. Frontal itu depan. Lobus frontalis ini merupakan pusat dari koordinasi gerak otot rangka. Jadi lobus frontalis, otak besar bagian depan ini pusat dari gerakan kita. Orang bisa terampil mengetik tanpa melihat, itu pusatnya ada di otak besar bagian depan. Itu
koordinasi gerak otot rangka. Selain koordinasi gerak otot, otak besar bagian depan ini juga merupakan pusat dari memori dan kecerdasan. Pusat dari memori dan kecerdasan. Juga di daerah itu ada namanya area Broca. Ejaannya B R O C A, Broca. Ini nama ahli ya yang menyelidiki wilayah itu. Pusat Broca ini merupakan pusat dari bahasa. Jadi kalau kita bisa berbahasa, itu sebenarnya pusatnya ada di area Broca. Kalau kita sejak kecil diasuh sama ibu kita yang berbahasa Indonesia, maka bahasa itu akan tersimpan memorinya di area Broca, pusat bahasa. Dan pusat bahasa ini uniknya dia bersifat programmable, bisa diprogram, bisa diisi program baru. Jadi kalau orang itu kemudian ya, meskipun dia orang Indonesia, lahir di Indonesia, berbahasa sehari-hari bahasa Indonesia, tapi kalau kemudian dia belajar bahasa Inggris, nanti dia pun bisa menyimpan memori bahasa Inggris sampai muncul keterampilan berbahasa Inggris. Jadi pusat Broca ini pusat bahasa. Jadi kalau pusat ini rusak, kemampuan berbahasa itu menjadi hilang. Itu otak besar bagian depan. Kemudian kalau kita lihat, kita putar ke belakang ya. Bagian belakang otak besar ini namanya lobus occipitalis. Ini merupakan pusat penglihatan. Jadi kalau kita pelajari sebelumnya, organ penglihatan itu adalah mata. Mata kita ini ya, itu organ penglihatan. Sementara pusat penglihatan yang menerima informasi tentang melihat itu ada di lobus occipitalis, yaitu otak besar ini bagian belakang. Itu pusat penglihatan. Jadi setelah kita menerima rangsang cahaya diterima oleh organ penglihatan mata, kemudian rangsang itu diubah oleh sel-sel penglihatan menjadi impuls rangsang. Impuls rangsang ini akan dikirim menuju ke lobus occipitalis, yaitu di otak besar bagian belakang yang menjadi pusat penglihatan. Setelah itu kita terima, maka di tubuh kita muncul sensasi. Sensasi itu adalah apa yang muncul, apa yang kita rasakan setelah kita mendapatkan impuls rangsangan. Kalau rangsangan yang kita terima itu rangsang cahaya, maka sensasinya adalah melihat. Kalau rangsang yang kita terima itu getaran bunyi, suara, maka sensasi yang kita terima itu adalah mendengar. Kalau rangsangannya berupa zat kimia, misalkan zat larutan, lidah ya, maka sensasinya adalah mengecap, rasa manis, asin, pahit, dan sebagainya. Jadi lobus occipitalis itu merupakan pusat penglihatan. Kemudian kalau kita lihat ke samping ya, kanan kiri kita ini ada lobus temporalis, kanan kiri telinga itu ya. Lobus temporalis ini merupakan pusat dari pendengaran dan penciuman, pembau. Itu lobus temporalis. Terakhir yang atas ini namanya lobus parietalis, ubun-ubun ya. Itu merupakan pusat dari indera pengecap rasa. Pembau sama pengecap rasa itu sama-sama menerima rangsang zat kimia, cuman beda substansinya ya. Kalau pembau hidung itu zat kimianya berupa gas, harum, busuk, dan sebagainya. Itu zat gas. Tapi kalau indera pengecap kita yaitu lidah, maka dia menerima rangsang berupa larutan. Ada manis, ada pahit. Nah, itulah gambaran sekilas tentang otak besar kita. Jadi kalau kita simpulkan, otak besar itu dibagi menjadi gampangannya ya. Secara dasar itu ada 4, lobus occipitalis bagian belakang. Ini menjadi pusat dari penglihatan.
lobus temporalis, samping kanan kiri ini pusat dari pendengaran maupun penciuman. Lobus parietalis bagian atas ini pusat dari pengecap, rasa manis, asin dan sebagainya. Sedangkan frontalis depan ini pusat dari koordinasi gerak otot, rangka, pusat kecerdasan, pusat memori. Jadi kita ini menampung apa yang kita rasakan tuh di memori, itu di otak besar bagian depan. Memori ini kita bawa sampai kapanpun ya. Jadi bahkan menurut ahli agama, memori ini kita bawa sampai ke alam lain, yaitu akhirat. Jadi di akhirat pun kita ini masih bisa mengingat apa yang kita jalani, apa yang kita rasakan, apa yang kita kecap waktu kita hidup di dunia. Itu menurut ahli agama kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, itulah fungsi dari otak besar kita. Jadi kalau kita simpulkan, otak besar itu bagian dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan bagian dari sistem koordinasi, yaitu sistem yang mengatur seluruh aktivitas tubuh kita, aktivitas hidup kita sehari-hari. Dan memori ini bisa kita pakai untuk belajar ya, bahkan untuk merancang masa depan kita. Jadi untuk sementara itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari materi hari ini, yaitu sistem respirasi yang kemudian kita sambung dengan sistem koordinasi. Anak-anak semuanya, tadi sudah kita sampaikan materi tentang respirasi maupun sistem koordinasi. Untuk referensi berikutnya, kalian bisa melihat buku yang kita gunakan ya. Salah satunya adalah ini, bisa kalian cek. Ini buku biologi. Ini sebagai sumber referensi dari materi kita tadi, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa melihat dari buku ini. Ini bahkan bukunya ada gambar-gambarnya. Kalian bisa melihat dan bisa membayangkan bentuk neuron itu seperti apa, paru-paru, otak dan sebagainya. Itu buku-buku yang kita ambil sebagai referensi dari materi pembelajaran hari ini. Silakan dibuka, silakan dicari, dan silakan dipelajari lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.